Siap? Ibu siap? Siap? Nah, senyum dimulai. Tepuk tangan untuk ibu. Dan Pancasila beriman dan bertakwa. Kepala, mulut, mata, hidung, telinga. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabar ibu bapak semua? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, juga Ibu Bapak Guru yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam kesempatan ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di Sekolah SDN Tanjung Sari 1. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kesempatan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya perkenalkan diri, nama saya Rina Retniati sebagai moderator dalam kegiatan ini. Tak lupa pula saya perkenalkan narasumber kita sekaligus calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur, yaitu Bapak Deden Kartawijaya SPD SD. Adapun yang melatar belakangi acara diseminasi budaya positif ini, yaitu yang pertama sebagai upaya untuk memenuhi tugas aksi nyata dari modul 1.4 yang harus diseminasikan oleh CGP Angkatan 10. Selain itu juga yaitu untuk memperkenalkan kepada Ibu Bapak Guru SDN Tanjung Sari 1 mengenai budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Terus yang merupakan bagian budaya positif itu apa saja, dan manfaat dari budaya positif itu bagi SDN Tanjung Sari 1. Adapun karena adanya budaya positif tentu pasti akan tercapai yaitu disiplin positif juga. Mungkin itu yang menjadi latar belakang diseminasi ini dilaksanakan. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga diseminasi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yang selanjutnya tanya jawab atau umpan balik dari peserta diseminasi. Untuk yang terakhir yaitu doa tutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu Bapak Guru, sekarang kita mulai ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Badriah. Peserta dimohon berdiri. Indonesia
terima kasih kepada Ibu Badriah. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Sari 1, Ibu Hajah Kokom Komalasari SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif untuk CGP Pak Deden Kartawijaya. Selawat serta salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, yang pertama saya merasa bangga sekali di sekolah kita kembali ada calon guru penggerak. Nah, yang kemarin telah selesai angkatan 8, yang sebelumnya angkatan 7 tidak selesai. Angkatan 8 alhamdulillah lulus, dan pada kesempatan angkatan 10 ini alhamdulillah ada lagi guru yang bisa mengikuti kegiatan CGP ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, khususnya sebagai kepala sekolah, bisa mendorong ibu bapak guru untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Walaupun kemarin ada 2 orang yang belum lulus di angkatan 11 ya. Jangan putus asa Bu, lanjut. Saya juga hat-trick ya, 3 kali mengikuti daftar gitu. Mudah-mudahan yang ketiga ini saya bersama Pak Deden juga sebagai guru penggerak bisa tuntas sampai akhir. Kedepannya saya harap semua yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini bisa mengambil kesempatan yang ada di depan kita. Karena kita tidak pernah tahu akan seperti apa masa depan pendidikan, keterampilan atau kompetensi apa yang dibutuhkan oleh seorang guru. Jangan sampai kita tergerus oleh tantangan zaman. Jangan sampai kita tergantikan oleh teknologi. Nah, kita harus menguasai, mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mau mengikuti kegiatan CGP. Insya Allah Pak kita tuntaskan sampai tamat, sampai lokal karya 7. Dan yang belum mengikuti kegiatan CGP, yuk kita sama-sama coba kembali, karena dalam pendidikan guru penggerak ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa ya padanya, untuk bekal kita dalam menghadapi anak, untuk menampilkan, untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Banyak hal yang saya pribadi peroleh dalam kegiatan guru penggerak ini yang luar biasa dan dapat kita terapkan di sekolah. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya mendorong, memotivasi, mengajak ibu bapak semuanya untuk mengikuti jejak yang telah dijalankan oleh Luna dan juga Pak Deden untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa membawa SDN Tanjung Sari ini semakin lanjut. Itu harapan saya. Selama saya di sini, saya mencoba melakukan yang terbaik untuk untuk kebaikan sekolah dan untuk nama baik sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Sari 1. Selanjutnya kita akan
menuju ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di Sekolah SDN Tanjung Sari 1 yang akan dibawakan oleh narasumber kita CGP Angkatan 10 Bapak Deden Kartawijaya. Kepada beliau saya persilakan. Boleh tepuk tangan ibu-ibu? Terima kasih. Cek bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Moderator, Ibu Rina Retniati yang telah membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SD Tanjung Sari 1. Sebelumnya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SDN Tanjung Sari 1 merupakan tugas aksi nyata CGP Angkatan 10 saya pribadi 1.4. Tidak lupa juga salawat besar salam marilah kita limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, SDN Tanjung Sari 1 yang sangat luar biasa sekali dukungannya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini menemani saya untuk melihat diseminasi tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama bisa menerapkan nanti di kelas masing-masing. Hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di Sekolah SDN Tanjung Sari tercinta ini Bu ya. Nama saya Deden Kartawijaya, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Lanjut Ibu ya. Slide berikutnya. Nah, di sini the group the gang. The group the gang ini adalah fasilitator saya, Bapak Budi Hardiana Sudrajat. Ini ibu pengajar praktik yang sering datang ke SD Tanjung Sari 1, Ibu Ekawati, dan ini bapak yang ganteng sekali, Pak Deden Kartawijaya SPD. Bu Pamitaya Muji Sahadi atau Sasardi. Oh, pangkasnya aja tanya di Bekasi. Ini Bu, ada emosi apa ini Bu? Senyum. Saya ingin ibu-ibu senyum selama 30 detik Bu. Tapi dengan berhadapan-hadapan dengan teman sebangkunya. Silakan Bu. Nanti instruksi dari saya misalkan senyum dimulai ya itu. Silakan ibu-ibu. Boleh Bu, silakan langsung Bu. Silakan langsung Bu. Senyum yang sangat ikhlas gitu. Gak apa-apa, terpaksa juga. Ibu mana? Siap? Ibu siap? Siap? Nah, senyum dimulai 30 detik Bu ya. Dihitung sekarang. Tiga 30 detik Bu. Belum. 10 detik lagi. Selesai Bu. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Berarti saya dapat menggerakkan ibu-ibu ya. Kenapa saya menyuruh ibu-ibu tersenyum? Karena jujur saja Bu, ketika siswa datang ke sekolah itu butuh senyuman kita. Iya betul Bu ya. Jangan disepal Bu. Saya di pribadi saya Bu, ketika saya bangun pagi di rumah, yang saya dambakan itu adalah senyuman dari seorang istri. Betul tidak? Betul Bu. Karena itu bisa membangkitkan semangat saat pagi. Laras Bu. Karena di sini ibu-ibu ya, itu pesan dari saya. Semoga ibu-ibu nanti besok pas bangun tidur senyum ke bapaknya gitu. Dari awal tadi kan terpaksa, mudah-mudahan jadi biasa. Dan kita terapkan di sekolah, ketika anak-anak datang ke sekolah kita sambut dengan senyuman. Saya setuju Bu. Ari mani sudah gitu. Kajian hayu terlambat. Pami seperti itu. Nanti mental anak itu down.
Iya, namanya datang terus dicarekan. Kamu terus carekan. Kasih senyuman dulu, senyuman hangat. Gitu. Bunda ya, betul gak Bunda? Bukan ini senyuman Bu ya. Ini sebagai awal saja. Selanjutnya, nah di sini Bu sebagai pembukaan, di sini ada 2 profesi, ada petani dan ada Bapak yang kasih ini guru, Bapak Deden Kartawijaya. Mungkin Ibu bisa tidak membayangkan apa hubungannya petani dengan guru. Ini kenapa saya di awal, karena ini sangat penting sekali untuk kita sebelum kita ke budaya positif. Mungkin siapa yang bisa menurut pribadi saja Bu, tidak usah menurut materi. Hubungannya apa petani dengan guru? Mungkin ada yang bisa berbicara, silahkan Bu. Bunda, silahkan Bunda. Ya boleh. Persamaannya mungkin menurut saya sama-sama menghasilkan sebuah produk. Kalau petani itu menghasilkan produknya itu beras, kalau guru itu menghasilkan peserta didik yang pintar dan pandai atau yang cerdas. Mungkin seperti itu persamaannya, sama-sama menghasilkan produk. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bunda. Mungkin siapa lagi yang ada sedikit terbayang mungkin antara kedua ini? Sudah Bu ya? Saya juga pernah di pertanian sekolah. Kenapa saya jadi guru? Ya itu sudah takdir Bu ya. Ini persamaannya apa? Betul kata Bunda tadi. Sama-sama menghasilkan produknya beras dan murid yang pintar dan cerdas. Tetapi Ibu, ketika kita melihat petani, tentu misalnya ini petani padi, yang ditanamnya adalah padi. Benih bibit itu adalah kita bayangkan, analogikan sebagai murid. Bibit itu sebagai murid dan petani itu sebagai guru. Ketika bibitnya ditanam di tempat yang subur, maka hasil padinya pun subur. Ketika ditanam di tempat yang tidak subur, maka padinya pun tetap subur. Kenapa seperti itu Bu? Karena petani ini merawat dengan baik dengan cara memupuk, menyiram. Betul tidak Bu? Iya. Sama seperti halnya Bapak Guru. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yang namanya siswa itu bukan kertas putih. Bukan kertas putih. Karena saya sering mendengar kertas putih yang kosong. Bukan. Tapi kertas yang sudah ada coretannya, lalu kita rapihkan sebagai guru dengan cara menuntunnya. Ingaso suntulodo, imadio manukaso, tuturi handaya. Karena siswa itu dilahirkan ke dunia ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya dia sudah mempunyai bakat yang dari lahir, kemampuan yang kita tinggal mengasah saja. Sama seperti yang ada di petani ini. Kita pun sama sebagai guru harus menempatkan atau mendidik anak dengan cara yang baik. Apakah benih padi ini perlakuannya sama dengan benih jagung? Tentu beda Bu. Beda. Jagung berapa bulan? Padi berapa bulan? Sama seperti halnya siswa. Siswa tidak semua mempunyai karakter yang sama. Pasti beda-beda karakternya. Itu Bu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan siswa, karena di dalam pendidikan hari ini di Merdeka Belajar itu adalah berpihak kepada murid. Betul Bu ya? Berpihak kepada murid. Ya itu Bu. Sebagai pembukaan saja Bu. Selanjutnya ini ada sedikit pertanyaan untuk kita semua. Ini tidak saya tujukan kepada satu orang Bu ya. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak Bu? Tidak. Acungkan tangan yang setuju. Acungkan tangan yang tidak setuju. Acungkan tangan yang tidak setuju. Acungkan tangan yang bingung. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa.
Acungkan tangan yang setuju. Acungkan tangan yang tidak setuju. Acungkan tangan yang bingung. Bingung. Gak apa-apa, aku masih bingung. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada setiap siswa yang mempunyai masalah. Setuju tidak, Bu? Setuju ini ya, setuju, kita semua setuju. Yang empat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Acungkan tangan yang setuju. Acungkan tangan yang tidak setuju. Bingung, punya? Bingung pasti. Ini semua kita akan jawab nanti di kegiatan budaya positif yang saya akan jelaskan nanti. Selanjutnya, Bu ya. Ini budaya positif. Di sini terpampang jelas kegiatan-kegiatan yang mencerminkan budaya positif. Ini ada kegiatan seorang siswa yang sedang makan liwet, Bu ya. Ini positif tidak, Bu? Positif. Ini yang sedang sholat duha, positif tidak, Bu? Yang ini positif. Ketika kita mendengar budaya positif, tentu pasti ada yang berpikir, Pak, ada gak budaya yang negatifnya? Kalau budaya yang negatif berarti kebalikan dari budaya positif. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa sedikit menjelaskan, Ibu? Mangga, Bu Nade, Bu Tita. Tahu nawai. Bu Bita mah mode serius. Ibu KS mungkin. Wah, boleh Ibu KS. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya budaya positif adalah suatu keadaan di mana kita menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi, Bu? Cukup. Cukup. Tepuk tangan untuk Ibu Pascal. Betul sekali, Bu ya. Nilai-nilai kebajikan. Yang namanya kebajikan itu berarti kebaikan. Sama ya, kebajikan, kebaikan. Apa di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Tentu sudah. Saya jawab sendiri, tentu sudah. Kenapa sudah? Karena tadi di awal itu kegiatan siapa? Itu kegiatan sekolah kita. Tinggal nanti kita meningkatkan lagi budaya positifnya. Selanjutnya, nah ini Bu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kebajikan, keyakinan universal. Apa itu keyakinan universal? Universal itu apa, Bu? Bahasa Inggris. Universal. Umum ya, Bu ya. Umum. Jadi menyeluruh, seluruh dunia bisa. Universal ya. Nah, ini tentang budaya positif. Lalu di budaya positif ini adalah beberapa konsep inti budaya positif yang nanti saya akan jelaskan. Ini sebanyak 51 halaman, Bu. Wow, 2 jam aja. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, yang keempat hukuman dan penghargaan yang tadi, kelima keyakinan, keenam kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar disiplin positif? Tidak, Bu ya. Terkadang kita kalau disiplin itu pasti ke peraturan, taat kepada peraturan. Ternyata bukan seperti itu. Seperti ini. Ketika kita mendengar disiplin, ya tadi kata saya, apa itu disiplin positif? Ternyata disiplin positif berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Jadi bukan mengenai tentang peraturan yang harus kita laksanakan, bukan pula tentang hukuman, bukan tentang penghargaan. Yang namanya disiplin, ini Bu,
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib seperti tadi peraturan. Tidak perlu digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai dirinya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai universal. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan disiplin, bukan karena peraturannya, tapi karena kesadaran dirinya. Itu yang nanti kita akan sama-sama dia lakukan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi, universal itu adalah keseluruhan. Nilai kebajikan itu adalah nilai kebaikan. Kebaikan apapun kebaikan yang di sekolah itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Seperti ini, Bu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memotivasi maka motivasi intrinsik akan terbangun. Intrinsik itu motivasi dari diri. Ya. Kalau ekstrinsik motivasi dari luar. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan ini, Bu. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Suaranya nggak ada, Ibu nih. Ayo, Bu, agak berdiri, Bu ya. Nah, Bu Tita berdiri bisa. Pakai gerakan boleh ya, Bu, pakai gerakan. Ibu, oh, nggak apa-apa, Ibu hamil nggak apa-apa. Ibu, silakan, Bu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Ibu. Mudah-mudahan diterapkan di setiap kelas, Ibu ya. Lalu ini bio primary, kegiatan baiknya, program baiknya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, BRI, BJB, beda, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sama seperti yang tadi. Kebaikannya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Selanjutnya, teori motivasi perlakuan manusia. Nah, ini, Bu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Boleh, Bu? Ada yang mau sedikit curhat? Motivasi apa yang ketika kita datang ke sekolah pagi-pagi? Bunda biasanya datang pagi-pagi. Saya lihat Bunda ini, ya, motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang memotivasi saya untuk datang pagi-pagi gitu Pak De, karena saya menginginkan sebelum anak ke sekolah itu saya sudah ada di sekolah, jadi bisa menyambut anak-anak atau peserta didik itu untuk masuk ke sekolah, ke kelasnya masing-masing. Dan selain itu juga untuk memastikan apakah sudah bersih atau belum lingkungan sekolah. Kalau misalkan belum bersih, saya akan mengajak peserta didik semuanya untuk membersihkan bersama-sama. Jadi yang memotivasi saya itu ya demi kebaikan ke sekolah, untuk dalam segala hal juga. Yang pertama, dan menjadi contoh juga buat anak-anak. Oh, si ibunya juga kesini pagi, otomatis anak-anak juga termotivasi. Saya juga ingin lebih pagi dari ibu guru.
Seperti itu mungkin yang memotivasi saya. Satu lagi yang memotivasi saya, karena setelah mengikuti guru penggerak gitu, ada program yang harus saya jalankan, laksanakan, terapkan, yaitu yang kebersihan sekolah itu, ya otomatis saya harus lebih giat untuk memotivasi anak-anak pagi-pagi untuk bersih-bersih di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bunda. Bunda ini sangat berpengalaman ya. Karena saya lihat Bunda ini selalu pagi-pagi datang ke sekolahnya, luar biasa Bunda. Jadi motivasi untuk saya untuk berubah, karena memang perubahan itu tidak bisa langsung, harus bertahap. Perubahan kebiasaan. Tadi menjadi teladan untuk siswa-siswanya, itu betul. Terkadang kan kita ke sekolah atau pulang sekolah ke sekolah lebih awal, pulang sekolah lebih. Kadang kita rasa takut terhadap peraturan sekolah atau atasan kadang. Yang bagus itu adalah kembali kepada diri kita. Seperti tadi Bunda sadar betul, Bunda sudah mempunyai keyakinan di sekolah bahwa ketika kita datang pagi-pagi, maka anak itu akan termotivasi untuk datang pagi-pagi. Dan tadi juga sama ada kebersihan Bunda ya, operasi semut itu masuk ke dalam budaya positif. Itu harus dikembangkan lagi di kita. Mudah-mudahan kedepannya saya sendiri nanti bisa mengikuti Bunda ya. Mohon bimbingan Bunda. Ini Bu dari motivasinya. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan? Kadang seperti itu Bu ya. Memang kadang, bukan kadang lagi, memang saya pun seperti itu. Tapi nanti kedepannya mudah-mudahan saya sadar diri Bu. Sadar diri untuk datang ke sekolah lebih pagi dan sebagai teladan untuk murid-murid saya. Dan saya sudah mencoba beberapa kali, ternyata alhamdulillah rahasia bunyi, tapi belum konsisten. Mudah-mudahan konsisten ke depannya. Selanjutnya, menurut teori motivasi perilaku menurut Dian Gosen, Sanes GoFood punya Gosen. Satu, Sanes GoFood Gosen. Motivasi eksternal itu dari luar. Untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi ketika ibu datang siang-siang? Apa yang akan terjadi ketika ibu datang pagi-pagi? Itu motivasi eksternal. Motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang Bunda dapatkan ketika Bunda datang pagi-pagi? Jangan mengharapkan hadiah dari Ibu KS atau aplaus, wah gurunya bagus. Tapi gak apa-apa, itu untuk motivasi Bu ya. Yang motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Seperti Bunda tadi, Bunda jadi termasuk yang motivasinya internal. Sudah bagus Bunda, mantap. CGP Angkatan 8. Lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Bukan segitiga sama siku, sama sisi. Segitiga restitusi. Hukuman, konsekuensi yang tadi di awal, ketika kita memberikan hukuman, apakah bisa mendisiplinkan anak? Tidak, karena hukuman akan menyiksa peserta didik. Contohnya seperti ini Bu, ada di sini tabel, ini adalah hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi. Saya jelaskan dulu yang hukuman. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban bukan pelaku. Murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kenapa? Ya karena merasa disalahkan tadi. Konsekuensi ada 3 hukuman konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Tadi yang panjang, ini yang pendek.
korban bisa diabaikan. Ini korban, tadi kan korbannya mati. Oh, pencet. Korbannya bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi merupakan pilihan. Jadi anak untuk memilih solusi seperti apa. Penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid anak dapat penguatan, masalah terpecahkan. Ini restitusi. Yang paling bagus yang mana? Restitusi. Ini yang paling jangan dilakukan. Ini boleh dilakukan dalam jangka pendek. Ini harus dilakukan di sekolah SDN Tanjung Sari 1. Nanti ada tata cara untuk restitusinya. Selanjutnya, ini masih sama seperti tadi. Nah, ini Bu, ada pertanyaan. Ya, kita sama-sama menjawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Semacam itu kan. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Cung konsekuensi. Cung kan hukuman. Benar nggak buka itu? Ini termasuk hukuman Bu, karena tidak ada sangkut pautnya dengan tadi yang keterlambatan tersebut. Jadi ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Cung hukuman. Hukuman cung. Konsekuensi cung. Bingung cung. Bingung. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Tidak ada hubungannya Bu, keterlambatan sekolah dengan mengelilingi lapangan. Jadi ini adalah hukuman. Kita masih bingung punya antara hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya mana? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi murid sudah mencoret, lalu membersihkan lagi. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia yang melakukan, dan dia yang gitu. Sudah mulai terbuka, Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, konsekuensi. Hukuman. Betul. Hukuman, karena tidak ada sangkut pautnya. Apun dan bila abi kelepati, abi masih bingung. Terus yang kedua, menggantikan kertas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia yang melakukan, dia yang tanggung jawab. Tas paham kan tentunya? Sudah ya? Mungkin 2 lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Abi masih bingung. Ya, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Masih hukuman. Yang terakhir. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sampai sini sudah paham Bu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan yang tadi Bu ya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan itu disebut hukuman? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita di kelas kadang-kadang maka baik kapayun jantan
anu kapayu bapak pasian permen namanya kapayu. Nah itu kebiasaan yang tidak baik. Karena apa? Karena kedepannya dalam jangka panjang itu akan harus terus terjadi. Mereka tidak akan ke depan sebelum diberikan imbalan hadiah. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus lagi, maka itu tidak baik, ya. Terkadang kita memberikan penghargaan pada anak serasa bangga, Bu, ya, tapi itu kurang baik dan jangan dilakukan kemudian, Bu, ya. Selanjutnya penghargaan tidak efektif seperti tadi. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada, sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada rankingan, itu sama dengan penghargaan. Karena ketika ada anak ranking 1 diberikan hadiah, maka anak yang tidak diberikan hadiah akan merasa merasa tidak dihargai, merasa tidak disayangi, merasa tidak didukung, merasa tidak banyak, Bu, ya. Jadi nanti hubungan antara yang ditakutan itu adalah hubungan antara murid dengan murid yang tidak baik seperti itu. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada perankingan sekarang. Selanjutnya penghargaan menghukum, sama seperti tadi, ya, Bu. Penghargaan itu menghukum dirinya, menghukum gurunya, menghukum teman-teman. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas, Bu. Ini kebetulan kemarin saya di Lokakarya kedua membahas tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Ada yang bisa speak up? Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Saya jawab. Sini Bu jawab. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendara? Banyak, Bu, yang ditilang karena tidak memakai helm itu tidak, Bu. Karena mereka hanya melihat peraturan saja. Peraturan saja. Bu Tita mungkin suatu hari tidak memakai helm, Pak, dan sangat dirinya. Itu hanya melihat peraturan. Itu hanya melihat peraturan saja. Beda dengan keyakinan. Kalau dengan keyakinan kita yakin bahwa kalau tidak kita memakai helm, ketika kita jatuh maka kita akan keselamatan diabaikan. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan pasti dilanggar. Sabtu wanita peraturan pasti dilanggar. Kalau keyakinan sudah ada dalam diri masing-masing. Merokok, saya tidak merokok karena saya yakin merokok akan merusak paru-paru saya. Buat kalian itu saya tidak merokok karena saya sudah yakin. Sampai saat ini pun saya tidak merokok karena itu sudah keyakinan diri sendiri. Tapi ada yang merokok, mumpung kayak bapak-bapak, ada yang merokok di sekolah. Betul tidak, Bu? Sudah ada larangannya, no smoking di sekolah. Karena mereka membaca peraturannya saja, mengaplikasikan peraturannya saja, jadi melanggar. Padahal Bapak Mitos punya keyakinan bahwa rokok itu dapat merusak sistem paru-paru, dilepas gitu, pasti gitu, seperti Abi bangga tuh dia merokok. Bangga dong. Keselamatan di peserta didik juga, peserta didik juga sama perokok pasif itu lebih berbahaya. Ya itu ya. Contohnya seperti itu peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan. Dan sini keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari diri melalui proses curah. Jadi nanti prosesnya Ibu harus dipraktikkan di setiap kelas membuat keyakinan kelas. Cara-caranya seperti ini, Bu. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini tahapannya. Sebenarnya ada 6. Yang 6 itu adalah meninjau. Kalau meninjau itu bisa 1 bulan. Ini ada udah terlihat belum?
keyakinan kelasnya terlihat belum dirubah tidak, itu kan bisa dirubah. Ini urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan. Kita berdiskusi dengan anak-anak, berbicara langsung. Anak-anak kira-kira apa ya yang tidak boleh dan boleh dilakukan di kelas kita? Itu dulu Bu. Gak apa-apa mereka bilang gak apa-apa itu kata-katanya mau negatif mau positif bebas. Terus mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan tadi kan ada kalimat yang negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan, keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini contoh, bukan benar tapi contoh ya. Ini contoh kemarin saya di kelompok ini timbul. Jangan terlambat masuk kelas. Jangan, kata jangan itu negatif. Jangan membuang sampah di mana saja, kata jangan itu negatif. Jangan mengobrol ketika guru mengajar, negatif. Jangan jajan waktu belajar, negatif. Jangan tidur waktu belajar. Jangan bercanda ketika berdoa. Jangan berkata kasar. Tidak boleh membuli teman. Dilarang membuang angin sembarangan. Itu berbunyi. Jangan lupa mengizin keluar kelas. Ini masih negatif. Ini dari anak. Kita berikan dulu ke anak. Anak mau apa? Bapak Ibu tulis. Ya. Sudah terbentuk seperti ini. Ibu rubah menjadi kalimat yang positif. Datanglah datanglah tepat waktu. Itu sudah positif. Terus buanglah sampah pada temannya, tempatnya. Hargai dan hormati ketika orang lain sedang berbicara. Ini sudah dirubah ke kalimat positif. Ini masih berbentuk peraturan yang kalau peraturan kan saya pikir peraturan bisa dirangkum. Kita yakinkan kepada anak-anak keyakinan apa di poin-poin tersebut ini. Datanglah tepat waktu. Keyakinannya adalah disiplin. Buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Ini keyakinannya. Jadi nanti kalau sudah ada sebelum keyakinan kelas itu benar kemarin kesepakatan kelas ya. Ini sepakati dulu menjadi kesepakatan kelas. Ini sudah sepakat. Nanti diyakinkan. Yang ini Ibu yakinkan, jadilah keyakinan kelas. Jadi peraturan, kesepakatan disepakati dulu, harus semua sepakat itu. Terus langsung keyakinan kelas. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Peraturan yang sudah diyakinkan, peraturan yang sudah disepakati dan diyakinkan. Nanti ada tabel T dan tabel Y. Untuk nanti ditinjau keberhasilannya. Apa terlihat anak-anak sudah masuk pada jam waktunya? Apa terlihat anak-anak disiplinnya? Nanti ada tabel T dan tabel Y. Ini mungkin saya juga belum paham. Nanti Ibu yang lebih senior bisa paham. Nanti kita sama-sama berkolaborasi Bu. Karena tujuan kita adalah menanjungkan sehari-hari. Kebutuhan dasar manusia yang kemarin. Satu, survival, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, belonging, kasih sayang, power, penguasaan, freedom, betul tuh freedom, kebebasan, kesenangan. Ini ketika ada salah satu kebutuhan manusia yang tidak dipenuhi, maka akan terjadi sesuatu yang negatif. Saya pernah di kelas ketika anak kehilangan uang, tidak seberapa uangnya, cuma 100.000 besar uang kas. Ketika saya mengecek ke sekolah, ke kelas masing-masing, ternyata ada di salah seorang siswa. Nah, ini berarti dia kebutuhan hidup mana yang terabaikan, bisa bertahan hidup karena tidak diberi uang oleh orang tuanya. Kasih sayang juga bisa. Jadi ini siapa yang melakukan? Kalau sekolah kita, guru.
Apakah kita sudah menyayangi anak? Apakah kita sudah memberikan kebebasan kepada anak? Kemarin di LMS itu saya baca, apakah Bapak Guru sudah memberikan kebebasan kepada kalian untuk mau belajar apa? Abdullah Sundul. Tapi tak pernah gitu maksudnya. Anak-anak sekarang mau belajar apa? Bebas seumur hidup. Tapi tidak sebebas-bebasnya. Tapi sekarang saya sudah diterapkan Bu dalam kerja kelompok. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Dipercepat ya, bisi tunduk. Apa yang terjadi apabila ini sudah menangis. Ini 5 posisi kontrol. Ada tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini penghukum. Kalau guru penghukum, kalau guru penghukum ya sudah jelas kontrolnya tidak baik. Pembuat rasa bersalah hampir sama dengan penghukum tapi secara halus menyakiti diri anaknya. Terus teman, kalau sebagai teman kadang ibu pernah ngobrol dengan orang kali tapi serasa teman dekat tapi itu ada kekurangannya. Ada kekurangannya Bu. Nanti iya betul kurang hormat. Memantau, iya, iya, betul. Ketika ada guru, kalau kayak guru mah, wah, bebas gunanya. Nah, gitu. Jadi ketika kita masuk guru lain ke kelasnya, cuek. Tapi ketika kita gurunya masuk, cuek. Udah kesian kurang. Manajer inilah yang paling bagus. Manajer kontrol. Kita semua dari teman, pemantau, manajer, kita kalau ada masalah kita menyelesaikan permasalahan oleh manajer. Nah, sedikit percepat. Ya, ini hukuman. Terus ini posisi pembuat rasa bersalah yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, ini yang paling baik adalah posisi manajer, ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita kolaborasi dengan murid. Jadi tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang bersalah. Seperti itu. Selanjutnya ini masih posisi manajer. Nah, ini berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Manajer dong. Iya, manajer dong. Benar manajer dong. Iya, belajar di posisi manajer. Ya kita harus, karena memang kan kodrat zaman Bu. Zaman kita sudah berubah. Ketika pendidikan kita saya sewaktu SD berbeda dengan SD yang sekarang. Cara mengajar pun berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Sedikit lagi Bu ya. Ini dan terakhir segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, bukan goblok Bu. Gosen. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Terkadang kita, bukan terkadang, memang saya pernah lakukan itu. Ketika ada yang bersalah, mana yang menyirikan wae budak? Eta, kan? Karena gitu punya. Kadang kita langsung menyalahkan di tempat gitu. Itu ternyata salah. Iya, di depan teman-temannya lagi gitu. Model ayeuna nyarekan orang kali pribadi tidak boleh Bu di umum, ya bawa dulu ke rumah kemana. Sama seperti segitiga restitusi. Ini juga bisa diterapkan di rumah, ya, di rumah tangga. Ini Bu cara-caranya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas dulu. Terus yang menanyakan keyakinan. Ini contoh, ini saya dapat dari CGP senior. Ini Bu ya. Ini contohnya Bu. Coba kita praktek Bu. Sama Bu kita aja. Praktek. Ibu kita jadi jidan, saya jadi bapak.
Siap. Ketika dia melakukan kasusnya apa ini Bu? Terlambat. Terlambat ke sekolah. Jidan, apakah kamu tahu Bapak panggil ke sini? Iya Pak, Jidan selalu terlambat ke sekolah. Gitu. Apa Jidan tahu masuk sekolah itu jam berapa? Kalau terlambat sekolah itu merupakan kesalahan, bukan? Berbuat kesalahan itu manusiawi, penting kita tidak mengulanginya lagi. Yang penting kita tidak mengulangi lagi, dan kita harus belajar dari kesalahan mengetikkan Jidan. Iya Pak. Iya Bu. Iya Pak. Saya bisa baca ya Pak. Iya. Pak. Nah, ini Iya Pak. apa namanya? Dialog yang nanti Ibu harus lakukan. Tadi kan menstabilkan diri kita. Sekarang menstabilkan diri kita. Memvalidasi. Tadi memvalidasi ya. Oh ini nomornya 1 ya. Pilih 4. Oh iya, tidak terlalu baru. Oh yang stabilkan diri. Nah, ini berarti oh iya masih. Yang keduanya adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Berarti yang tadi Empat ini nanya, ini atas 1 kayak tadi belum teredit. Mohon maaf, nanti saya edit. Ya Bu ya. Terus kalau ditekan itu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Tahu. Terima kasih Bu. Kalau sudah tahu. Jadi kalau terlambat datang ke sekolah, melanggar keyakinan kelas tentang apa? Tentang disiplin Pak. Tentang disiplin. Nah itu Bu, dialognya seperti itu. Terkadang kita kan panggil ke kantor, kunaon, sakit kan langsung, kunaon ada yang pakai yang si Jidan, gitu kan? Kunaon pakai dalam masa sekolah wae, kita selalu mengejas langsung. Nah itu tidak boleh, ternyata itu tidak boleh. Ini yang terakhir. Terima kasih. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan 1 jam Bu ya tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang baik, ya itu mungkin kekurangan saya. Jika ada yang baik, itu mungkin kelebihan yang diberikan Allah SWT. Saya terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Nanti untuk bonusnya kita jalan-jalan. Begini itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Deden Kartawijaya sekaligus CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Oh iya, Ibu breaking dulu aja ya. Nah, sekarang coba saya mau maju ke depan ya. Ada breaking sebentar sebelum lanjut ke umpan balik. Sekarang Ibu ada cluenya ya. Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan. Mengerti Ibu? Bapak mengerti? Mengikuti apa yang saya ucapkan ya. Yang saya ucapkan. Mulai ya. Untuk mengetes Ibu Bapak masih fokus atau tidak. Siap ya. Hidung. Masih ada yang kurang fokus. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ternyata masih ada yang kurang fokus ya. Selanjutnya kita mulai ya. Hidung, kepala, mulut, mata, hidung, telinga. Terima kasih. Berarti ibu-ibu masih fokus ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Sekarang kita akan menuju ke umpan balik. Boleh siapa yang mau menyampaikan umpan baliknya? Perwakilan saja yang mau ya.
Boleh, silakan. Siapa yang mau? Oh, Bu Tita, silakan Bu Tita. Kepada Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga tidak bosan dengan tanggapan, tapi alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Pak Deden. Hari ini menambah ilmu bagi kami, menambah lebih jelas, dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan dilaksanakan oleh kami demi Tanjungsari 1. Yang saya simak mungkin poin pentingnya bagi saya pribadi, ada 5 posisi kontrol ya kalau tidak salah tadi. Dan jujur saya pribadi adalah produk dari salah satu 5 posisi kontrol itu. Saya adalah produk dari penghukum, saya adalah produk dari rasa bersalah. Ya, dua produk itu, tapi jadi motivasi alhamdulillah gitu ya. Karena pada zaman itu mungkin posisi kontrol itu tepat ya. Kalau untuk sekarang ada 5, yang 3 ke bawah itu justru teman, pemantau dan sebagai manajer itu yang lebih tepat digunakan. Bahkan yang lebih tepatnya sekarang manajer mungkin. Dan diakui dengan jujur sekali saya pribadi dan rekan-rekan mungkin ya sekarang sedang belajar di posisi kontrol manager. Karena kalau memang di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, untuk saat ini tidak akan tepat. Mungkin pada zamannya saya dan rekan-rekan yang sebagian mungkin kalau yang sebelah sini bukan, termasuk Pak Deden juga bukan dari hasil penghukum rupanya. Jadi poin dari materi yang disampaikan Pak Deden hari ini yang sangat saya pahami dan saya rasakan mungkin ya, itu poin penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi kalau untuk poin yang manajer sekarang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya konsekuen melaksanakan demi kemajuan Tanjungsari 1 yang mempunyai logo Tansa Cerdas. Mudah-mudahan kita hayu sama-sama bukan hanya sekarang saja mendengar, hayu dilaksanakan, tapi itu dilaksanakan gitu ya. Baru hayu saja tanpa real dilaksanakan. Karena jujur saya juga baru akan mencoba. Kalau tidak ada rekan yang hebat seperti Ibu Rina Retniati, saya akan diam gitu ya. Kemudian kalau tidak ada pemimpin yang seperti Ibu Hajah Kokom, kami akan seperti ini saja gitu. Alhamdulillah, makanya hari ini bertambah calon guru penggerak seperti Pak Deden yang kebetulan seorang laki-laki ganteng katanya. Jadi mari semuanya rekan-rekan guru kita dalami lagi khususnya pada posisi kontrol, karena memang saat ini masih posisi penghukum, terus kemudian rasa bersalah itu masih diterapkan. Bahkan saya juga kadang-kadang ada melakukan seperti itu gitu. Cuman untuk hari ini bismillah, mudah-mudahan kita saling mengingatkan, yuk kita coba menjadi posisi kontrol yang kelima saja, menjadi manajer untuk murid-murid kita, menjadi manajer untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan baliknya yang telah diberikan oleh Ibu Tita. Untuk selanjutnya, boleh masih ada untuk tanggapan atau umpan balik? Berarti cukup? Sudah cukup ya? Nah, untuk itu kita akan tarik kesimpulan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini. Karena untuk memajukan sekolah kita harus membiasakan budaya positif, untuk menghasilkan disiplin positif, untuk menghasilkan peserta didik dan warga SDN Tanjungsari 1 yang berdisiplin positif. Sekian, untuk selanjutnya acara terakhir yaitu doa tutup. Kita akan tutup acara ini, acara diseminasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu di diseminasi atau di acara-acara selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk yang terakhir kalinya.